Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, hari ini kita kembali buka perkuliahan dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, baik. Hari ini kita kembali hadir di kelas fikih Munakaat 1 pada pertemuan ke-9 ya. Setelah minggu lalu pertemuan 8 kita sudah melaksanakan ujian tengah semester atau UTS dengan baik dan lancar. Dan ya semuanya sudah saya cross, sudah saya nilai, sudah saya cek hasilnya, sudah bisa kalian lihat ya di GCR masing-masing. Dan saya lihat cukup baik secara umum nilai kalian. Ada yang dapat nilai A minus ya, atau konversi angkanya 90. Ya cukup baik. Satu orang sudah dapat nilai A minus atau skornya 90. Kemudian yang dapat nilai B plus itu ada 2. Atau dikonversi ke angka itu ada yang 80, 85 ya, 85 ya, iya itu ya, 80, 85. Sedangkan yang dapat nilai B atau skornya apa itu 80 ke bawah itu ada 4 orang. Ya cukuplah. Dan secara keseluruhan memang cukup baik seluruh nilai mahasiswa HKID untuk MK Fikih Menangkat 1. Tapi ada juga yang nilainya di bawah 50. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi. Kira-kira kenapa itu? Coba tanyakan ke diri kita sendiri. Ada berapa orang tuh? Ada 1, 2, 2 terus 3, kemudian 4 ya. Ada 4 orang ini. Nilainya 50, 57, 53. Itu ya. Coba dievaluasi kira-kira apa kekurangannya. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi ya sadar saja kalian itu ya. Dan ada beberapa orang, 1, 2 orang yang belum ikut UTS. Coba saya tanya ini. Adi Nugraha ada nggak di sini? Coba. Adi Nugraha ada? Hmm? Coba ada yang tahu nggak kemana orangnya ini? Adi Nugraha. Oh. Mana nih kok videonya pada mati semua? Cuma satu Dian ini ya. Yang lain coba aktifkan videonya yuk. Masa Adi gini masih tanpa ada video? Ayo videonya diaktifkan. Oke, Hafid, mana Hafid? Hafid, Hadir, Pak. kamu tahu nggak Adi Nugroho? Oh, Masih. nggak tahu, Pak. Coba ada yang tahu nggak di kelas ini, di Zoom ini? Ada nggak teman kamu? Udah itu Pak itu udah lama nggak masuk kelas Pak, nggak ada kabar. Adi Nugraha. Ya, kenapa dia? Kenapa dia pernah masuk? Kurang
Kurang tahu juga, Pak. salah KB. Kelas lain waktu MK lain masuk masuk juga apa sama-sama tidak masuk? Sama, Pak. Sama juga ya. Ini salah. Iya. Sama. Berikutnya ini lagi satu orang ini. Mana ini? Muhammad Rizky Adam. Ada Rizky Adam. Ada di sini, tidak ada. Coba, kalau Rizky Adam kemana orangnya ini? Orangnya tidur, Pak. Kemana orangnya? Mana? Tidur baik. Tidur, Pak. Tidur, Pak. Mana videonya? Coba tunjukkan. Mana? Rizky Adam. Ya, Pak. Lu bohong, Pak. Saya nggak tidur, Pak. Mana kamu kok kemarin dari ikut UTS? Hah? Apa, Pak? Siapa dari ikut UTS kemarin? Ikut, Pak. Mana tidak ada di sini kosong kamu. Coba. Emang kamu sudah dapat nilainya? Udah, Pak. Saya udah. Ya mana? Coba tunjukkan berapa nilainya kamu. Coba. Tunjukkan ke saya. Atau laporkan ke saya nilai kamu berapa. Coba. Rizky Adam. Pak. Saya dulu, Pak. Oke, coba dicek dulu. Pas saya salah input ya. Ya kamu laporan dulu berapa nilainya. Atau berapa skornya. Kalau di CCN nih saya lihat si loading ya. Oh, udah ada di sini kamu. Mana Rizky? Kosong nih, tidak ada nilainya. Nah, udah ada di sini. Terus apa buktinya kamu ikut UTS? Hmm? Coba saya lihat daftar hadirnya ini. Daftar hadir kamu ada nggak? Ya kamu ngisi absen, tapi kok udah ada nilainya. Skornya kamu kemana? Coba Rizky, ini harus pasti ya. Kalau kamu tidak urus ya jadinya tidak ini tidak ada nilainya. Ya, kamu harus kejar dong ke saya. Pak, saya sudah ikut tes Pak. Ini buktinya. Sedangkan di data saya kamu kosong. Di GCR-nya kosong. Mana kamu? Coba. Rizky dengar suara saya? Baik, Pak. Dengar, Pak. Ya. Coba kamu bisa tunjukkan ke saya misalnya. Pak, ini saya sudah mengisi misalnya itunya apa? Bukti apa submitnya misalnya. Kalau diselesaikan sekarang ini. Kalau enggak nanti malah hilang itu. Gak keurus, akhirnya lambat, gak keluar nilainya kamu. Kamu komplain ke saya. Pak, saya gimana? Nah, pada dari dulu, ya sekarang mendingan diurus sekarang. Nanti ke belakangnya udah terlupakan. Bisa coba cekkan di Google Form, mungkin kamu namanya terselip.
Maaf Pak, ini absen gimana? Absen kenapa? Ya sebentar, selesaikan dulu urusannya. Sabar dulu, satu-satu, sabar. Ini ada nih. Saya sudah, ntar saya ulangi lagi ya. Ini karena kesalahan teknis ini. Yang absen sabar ya, jangan disela dulu ini. Selesaikan dulu urusannya ini. Jangan udah ribet. Mohon maaf Pak, ini di GCR belum nongol Pak. Tapi kan saya waktu itu pas Hmm. kita kan saya hadir tanda tangan. Tapi ini di GCR nggak apa, mungkin kayaknya bisa kemungkinan keselip. Ya udah nih, sudah ketemu saya nilai kamu sudah ketemu. Tapi memang di GCR-nya tidak keluar ya. Iya, sudah apa lah. Iya betul juga waktu itu saya hadir. Pokoknya di data saya kamu sudah masuk walaupun di GCR-nya kosong ya, ada masalah. Yang penting sudah saya input nilai kamu di data di laptop saya ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Sudah saya temukan itu. Oke, baik ya. Makanya saya ingin segera dapat kepastian, benar nggak yang bersangkutan ini ikut UTS atau tidak, supaya tidak repot di kemudian hari nanti. Sekarang-sekarang aja repotnya. Makanya saya tanyakan nama-nama tadi itu. Rizky Adam sama Adi Nugraha. Oke, Adi Nugraha ya fix ya, dia tidak pernah masuk ya, dan kita biarkan. Oke, baik. Sekarang berikutnya saya akan share link absensi untuk kelas hari ini MK Fikih Munakahat 1 di kelas HKID. Oke ya, sebentar. Sebentar, saya proses terlebih dahulu. Ya, ini. Oke, ini sekarang sudah saya share. Sebentar, kok lambat. Ya, ini sudah muncul. Silakan dibuka ya, linknya ini sudah saya share ke semua mahasiswa yang hadir di hari ini, di Zoom meeting hari ini. Oke, silakan diisi dulu absensinya. Sudah saya share di chatroom hari ini. Ya, silakan. Dan yang belum dapat link, silakan laporan. Oke, saya tunggu secukupnya, waktu secukupnya untuk pengisian absensi hari ini. Oke, silakan. Saya tunggu. Ya, sudah ada 2 orang ini yang mengisi. Dari total yang hadir hari ini sebanyak 21 ya. Dan tolong yang 21 orang itu tetap ada di Zoom. Jangan sampai keluar, jangan sampai live Zoom meeting hari ini. Nah, lagi-lagi pada mati semua videonya. Ayo dong, dinyalakan videonya. Ah, masa saya ngomong terus? Oke, sambil berjalannya waktu kita lanjutkan.
Baik, hari ini sesuai RPS pertemuan ke-9 kita akan membahas materi dengan tema syarat pernikahan. Nah, secara khusus materi syarat pernikahan ini nanti saya akan buatkan model yang berbeda untuk penyampaian materinya. Ya, modelnya berbeda. Tidak seperti yang kemarin-kemarin di mana saya sampaikan materinya dari A sampai Z, saya jelaskan. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penugasan. Biasanya seperti itu. Tetapi untuk hari ini modelnya saya ubah, polanya saya ganti. Jika kemarin-kemarin saya yang menyampaikan, maka untuk hari ini kalian saya jadikan sumber atau sentral dari materi. Kalian ya mahasiswa sebagai sentral dari perkuliahan. Tetapi sentralnya atau bentuknya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Oke, baik. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa untuk materi syarat pernikahan itu nanti akan saya jadikan tugas, ya. Saya jadikan tugas. Tugasnya apa? Nah, tugasnya kalian akan diberi instruksi untuk membuat video presentasi, ya, video presentasi dengan tema materi syarat pernikahan. Dan itu saya tidak akan buat kalian repot karena nanti ketika presentasi saya sudah siapkan modulnya, ya. Saya sudah siapkan modulnya dan kalian tinggal pelajari, baca dulu modul saya. Pahami dengan baik modul saya. Jangan sampai kalian presentasi, kalian masih blank, masih kosong, masih kopong. Maka sebelumnya kalian wajib untuk pelajari terlebih dahulu materi saya. Kalau sudah dipahami dengan baik, sudah dimengerti dengan baik, sudah dikuasai dengan baik, baru nanti kalian buatkan videonya. Videonya nanti silakan pakai platform apa saja, pakai aplikasi aja, aplikasi apa saja. Yang penting ada hal yang harus disampaikan, ada hal yang diperhatikan. Yaitu kalian bisa menyampaikan presentasi dan kalian bisa melampirkan modulnya. Ya sama kayak orang presentasi. Oh begini Pak, begini, jelaskan. Oh A, B, C, D, dan seterusnya. Ya, ketika presentasi tentu saja diperlukan perangkat penunjang. Misalnya ada medianya, menjelaskan materinya. Nah, tentu saja untuk memudahkan itu harus pakai aplikasi yang menunjang proses presentasi. Oke, sebelum saya jelaskan tugasnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu singkat dan padat saja mengenai apa itu materi kita hari ini, yaitu syarat pernikahan. Oke ya, perhatikan. Oke, saya share dulu ya. Saya jelaskan singkat saja. Ini materinya, materi hari ini. Belum muncul ya? Kok belum muncul? Jangan. Ini saya ulangi. Ini saya ulangi ya. Nah, ini dia ya. Modul syarat pernikahan. Yang perlu saya jelaskan adalah mengenai pengertian syarat. Dulu pada
materi tentang rukun pernikahan, saya sudah jelaskan apa itu pengertian rukun. Nah, syarat kurang lebih ada kemiripan dengan rukun, pengertian rukun. Syarat adalah ini dia munculnya lama. Bentar. Nah, ini dia ya. Syarat adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, tetapi syarat itu tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Itu pengertian syarat. Misalnya, syarat sholat itu apa? Ya, syarat sholat adalah harus berwudu, harus tepat waktu, harus menghadap kiblat, harus tempatnya bersih dan suci. Nah, itu syarat sholat. Nah, pertanyaannya, apakah wudu, apakah menghadap kiblat, apakah tempatnya harus suci dan bersih, itu bagian dari sholat? Tentu saja tidak. Maka tempatnya harus suci, menghadap kiblat, tepat waktu, berwudu, itu menjadi bagian dari syarat sholat. Karena dia tidak termasuk ke dalam bagian dari perbuatan sholat. Beda kalau rukun. Rukun kan dulu istilahnya ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu dakhilan. Nah, beda cuma di situ. Kalau syarat itu kan kharijan. Kalau rukun dakhilan. Dia termasuk ke dalam bagian dari perbuatan sholat. Misalnya rukun sholat itu takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, dan salam. Itu ada dalam perbuatan sholat karena bagian integral dari perbuatan sholat. Nah, sedangkan syarat itu di luar dan dia tidak termasuk dalam esensi atau hakikat dari perbuatan tertentu, tapi dia sangat penting bagi keberlangsungan suatu perbuatan tersebut. Nah, itu syarat ya. Termasuk syarat nikah. Itu juga tidak termasuk dalam bagian dari ritual nikah. Tapi dia berpengaruh kuat terhadap sah tidaknya suatu pernikahan. Nah, itu pengertian syarat. Sedangkan macam-macam syarat itu ada 4. Pertama syurutus sihah, kedua syurutul iniqad, ketiga syurutun nafal, dan yang keempat syurutul luzum. Nah, inilah yang nanti kalian wajib presentasikan di video yang akan datang. Apa itu syurutus sihah? Apa itu syurutul iniqad? Apa itu syurutun nafal? Dan apa itu syurutul luzum? Bisa kalian lihat di halaman berikutnya. Ini. Ada semua di belakang. Macam-macamnya juga dijelaskan. Ada penjelasannya. Silakan kalian pahami dan presentasikan minggu depan. Atau setelah itu. Jadi itu ya. Yang harus kalian perhatikan dan harus kalian ingat. Proses atau tahapan dalam pembuatan video presentasi dengan materi syarat pernikahan. Jadi tidak boleh loncat ya. Belum paham langsung presentasi. Jadi kesannya cuma baca doang. Cuma ya kayak ini, kayak baca berita itu atau baca koran yang kalian kesannya cuma baca bukan memahami. Dan ingat nanti saya bisa melihat mana yang kelihatan serius, mana yang kelihatan tidak serius. Siapa yang paham betul dan siapa yang pemahamannya kurang. Itu akan saya berikan nilai sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau nilainya bagus berarti dia mampu menjelaskan dan dia mampu mempresentasikan dan dia kuasai betul apa yang dia presentasikan. Tetapi kalau dia kesannya cuma baca doang, kayak
kayak nadanya statis, kemudian intonasinya juga datar, tidak banyak improv, tidak banyak permainan tamsil, percontohan misalnya, ya berarti dia tidak kuasai. Maka nilainya saya jadikan rendah. Itu sangat berpengaruh ya. Makanya kalian harus pahami dulu modul saya, termasuk juga kalian cari di modul-modul yang lain atau di referensi yang lain untuk menguatkan data tentang materi syarat pernikahan itu. Oke, saya akan tampilkan dulu tugasnya. Tugasnya untuk hari ini, tugas hari ini, tugas 5 ya. Oke, sebentar. Saya tampilkan. Nah, ini ya. Tugas 5. Nah, ini dia ya, perhatikan. Tugas 5 adalah video presentasi materi syarat-syarat pernikahan. Petunjuknya adalah buatlah video presentasi mahasiswa terkait syarat-syarat pernikahan dengan bahan materi slide presentasi sebagaimana terlampir. Nanti akan ada lampirannya ya. Petunjuknya adalah ini tugas individual, bukan tugas kelompok. Jadi ya kalau tugas individual ya kerjakan masing-masing, bukan bersama-sama. Yang kedua, silakan gunakan media apapun untuk melakukan recording atau perekaman. Monggo, silakan. Kalau punya aplikasi lain yang lebih canggih, silakan. Kalau misalnya Anda punya, saya menyarankan pakai aplikasi Zoom. Kenapa Zoom, Pak? Ya karena Zoom ini yang membantu untuk presentasinya. Yang ketiga, wajib untuk menampilkan wajah presentator dan slide PDF selama presentasi berlangsung. Jadi kalau cuma presentasi, cuma wajahnya doang, ya nilainya kurang. Kalau cuma presentasinya modulnya doang, nilainya pasti kurang. Jadi akan saya pertimbangkan juga, tampilannya penuh atau tidak, muncul wajah kalian atau tidak. Sebab ini kan bukan cuma presentasi, tapi juga menampilkan ekspresi kalian ketika menjelaskan. Jadi harus ada videonya. Nah, kalau Zoom kan enak. Ya kayak begini nih. Saya jelaskan materi, kemudian ada videonya. Silakan kalau ada yang lain ya, monggo dipakai. Kemudian untuk memudahkan proses penyertaan file PDF selama presentasi, sebaiknya pakai laptop, jangan pakai HP. Kalau laptop kan lebih leluasa, lebih wide screen, lebih besar, lebih luas. Beda kalau HP, mungkin bisa, tapi kan tingkat layarnya lebih kecil, skala rasio layarnya lebih rendah. Jadi susah. Ya, kayak dulu tuh waktu semester lalu tuh presentasi, tapi karena dia pakai HP jadi kecil, mengerucut. Wah, saya bingung bacanya gimana ini. Cuma suaranya doang yang kedengaran. Jadi seperti itu ya harus diperhatikan proses penyertaan filenya selama presentasi berlangsung sebaiknya pakai laptop bukan HP. Nah, kemudian batas akhir pengumpulan tugasnya adalah hari Selasa, tanggal 5 November 2024 pukul 07.00. Jadi, 1 minggu dari sekarang, waktu yang tersedia untuk kalian untuk segera membuat video presentasi. Jadi, saya anggap kalian sudah paham betul materinya kalau ada bukti kalian membuat video.
Kalau tidak ada ya berarti ya materinya belum tersampaikan, materi syarat pernikahan belum tersampaikan. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan, pelajari dulu modulnya, jangan cuma dibaca, tapi pahami, resapi apa maknanya. Setelah paham, baru kalian presentasikan. Dan biasanya ya, ini trik. Biasanya, kalau dia paham betul, maka berikan penjelasan. Misalnya, khunsa. Nah, khunsa itu apa? Begini, begini, begini. Dijelaskan. Jadi kan, jangan cuma baca teksnya saja. Dari teks misalnya syarat apa itu syarat sah pindah ke syarat nafal. Nah, itu peralihannya kalau paham betul isi dari modul pasti akan lancar, tidak ada kendala waktu yang terbuang percuma karena dijelaskan secara utuh, dijelaskan secara detail. Karena itu supaya bisa detail, supaya bisa lengkap, supaya bisa menyeluruh presentasi kalian, baca dulu modul saya ditambah referensi-referensi lain yang menunjang. Jadi itu ya harus dipahami dengan baik terlebih dahulu. Dan ingat, batas akhir ini akan saya tutup persis pada jam 7 pagi. Ini ya, saya klik, saya centang ininya, keterangan tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Jadi kalau sudah lewat jam 7, ditolak. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas di luar tanggal ini, di luar jam ini, akan menjadi laporan di GCR saya itu terlambat dikumpulkan. Berarti ya nilainya pasti merosot itu. Apalagi sudah dia tidak tampilkan wajah presentator, dia tidak tampilkan modul, atau mungkin dia menggunakan HP yang kualitas screen-nya lebih rendah. Wah, tambah kurang itu. Apalagi dia tidak baca modulnya, dia tidak baca materinya. Ya sudah, tambah lengkap lah. Semakin rendah nilai yang saya berikan. Maka dari itu hindari, ikuti petunjuk yang saya berikan dari tadi. Oke itu ya, saya akan share ini ke forum supaya bisa dibaca dan diperhatikan dan langsung dikerjakan. Ini. Dan itu sudah ada lampirannya ya, lampiran modul saya tadi ada di sini. Bisa dilihat sendiri dan bisa disiapkan. Nah, itu ya, sudah muncul video presentasi materi syarat pernikahan. Nah, itu ya, lihat itu sudah muncul nih. Kita lihat nih, ada lampirannya. Nah, itu dia ya, sudah ada materi 7 syarat pernikahan. Oke, baik. Berikutnya silakan mungkin ada yang mau kalian tanyakan perihal tugas 5 kali ini. Ada yang masih bingung? Ayo diaktifkan lagi videonya semuanya. Berkali-kali saya ngomong malah tetap aja. Yang perempuan kemana ini? Mana yang perempuan? Nafisa, Salwa, Anissa, Ayu, Cindy. Laki-laki semuanya. Aulia, mana Aulia? Ayu. Oke, saya tanya. Faisal Fajriansyah, mana Faisal? Mana suaranya Faisal? Diaktifkan suaranya. Halo Pak. Jelas belum tugas yang saya jelaskan tadi? Sudah jelas atau belum? Ayo Faisal, udah jelas belum tugas yang saya... Udah Pak. Cuman saya mau nanya Pak. Ya, Bentar Pak. Ini kan Pak, saya ada kendala kemarin pengumpulan tuh. Dan saya sudah diserahkan, ternyata yang 2 itu belum diserahkan. Padahal pas ngumpulinnya sebelum waktu deadline gitu Pak. Nah apa mungkin ada apa sih kayak namanya tuh perbaikan nilai gitu Pak, apakah bisa gitu? Perbaikan nilai apa? Perbaikan nilai apa maksudnya?
itu tugas-tugas gitu Pak. Nanti terakhir Tugas berapa kamu? tugas 2 sama 3 kalau nggak salah Pak. Ya pokoknya gini, kalau sudah terlambat, maka nilai yang saya berikan nanti nilai keterlambatan. Keterlambatan. Jadi intinya ya tetap ikut aturan, batas akhirnya tanggal sekian, kalau ternyata terlambat, ya resiko akan nilainya sesuai dengan apa kamu mengumpulkan tugas itu. Gitu. Ya tunggu aja lah nanti nilainya berapa. Ya. Oh iya Pak. Oke. Baik, yang lain. Terima kasih. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Coba ini, mana Kana? Iya, Pak. Ya, kamu sudah jelas belum penjelasan tugas 5 tadi? Atau ada yang Sudah, Pak. ada yang menanyakan? Saya mau nanya, Pak, terkait modulnya itu. Mm-mm. Terkait modulnya itu, kita harus, kan kita mempelajari modul dari Bapak. Nah, Ya. kita menjelaskannya tuh, apa harus sama banget dari yang Bapak kasih, apa itu terserah kita gitu. Ya, itu begini ya. Standar minimalnya kalian kuasai standar modul saya, ya. Silakan. Tapi kalau kalian mau kembangkan, ya bagus. Pakai modul lain atau pakai referensi yang lain. Itu kalau dikembangkan. Tidak masalah, boleh, silahkan. Minimal kalian kuasai modul saya dulu, selebihnya bisa kalian kembangkan. Jadi boleh pakai yang lain, ya. Halo, gimana? Baik, terima kasih, Pak. Ya sudah. Ada lagi, silakan coba ini. Saya tanya ini. Ini kalau tidak saya tanya, tidak akan jawab ini, tidak akan mau tanya ini. Oke, Nur Azizah mana? Nur Azizah. Nur Azizah. Nur Azizah kemana ya? Kemana ya? Hadir, Pak. Mana? Mana suaranya? Hadir, Pak. Ya jelas belum penjelasan mengenai tugas? Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Saya mau tanya, tugas kamu apa untuk tugas 5? Yo, apa? Membuat video dengan judulnya itu syarat-syarat pernikahan. Terus, bagaimana cara membuat? Ayo. Membuatnya yaitu individual, membuat video yang wajah kita itu harus kelihatan beserta sama PPT-nya gitu, Pak. Kayak Bapak tadi menjelaskan. Terus apa lagi? Dikumpulkannya Selasa depan tanggal 5. Ya apa lagi? Terus? Yang lebih Udah, urgent, Pak. yang lebih urgent itu apa? Tadi kan saya jelaskan apa yang lebih urgent daripada yang lain tadi yang sudah kamu jelaskan. Apalagi yang lebih penting yang harus dijelaskan, yang harus disampaikan. Apa coba? Hah? Ayo Aziza, apa? Hah? Kok merengut, cembetut, bingung ya? Enggak, Pak. Nanti. Ya sekarang saya tanya, apa lagi yang urgent yang harus kamu sampaikan ke saya perihal tugas ini? Ada lagi yang lebih penting itu? Apa coba? Jangan-jangan kamu udah dengerin omongan saya dari tadi. Apa yang lebih penting? Ayo Jijah, Jijah. Hah? Oh, jika pengumpulan tugasnya terlambat, jadi nggak dapat nilai, Pak. Bukan itu. Yang lebih penting itu apa? Oke, udah gini aja. Yang lebih penting adalah ingat ya, Jiza ya. Kamu baca dulu modulnya. Itu yang lebih penting. Baca dulu, kuasai dulu, cari referensi tambahan untuk menunjang presentasi. Kalau sudah dibaca, baru buat videonya. Itu ya, Jiza ya. Oh, baik, Pak. Maaf, tadi saya
sepertinya lagi ke kamar mandi, makanya nggak dengar pas Bapak nerangin itu, Pak. Makanya ya makanya saya record, nanti dibaca lagi, dibuka lagi, disetel lagi gitu ya. Ya udah, Iya, Pak. bingung. Oke. Ya udah, itu ya, tolong diingat semuanya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tugasnya adalah membuat video dan ingat, saya sudah lampirkan modul saya dan sebelum kalian membuat video, dipelajari dulu video saya, dipelajari dulu modul saya. Setelah dipahami, baru dibuatkan video presentasi ya. Itu yang lebih penting tadi penjelasan saya. Oke, baik. Sekarang saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dan semoga kalian paham semua penjelasan saya dan langsung buatkan videonya. Waktu 1 minggu dan saya kira cukup waktu itu untuk menyiapkan tugas 5 ini. Oke, baik. Saya kira itu dan sebelum saya akhiri saya akan cross check nama-nama mahasiswa yang hadir. Ada 22 yang masuk ini. Oke. Saya tanya, Ridho Zikri hadir? Ada Ridho? Hadir selalu, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Kana, Kamalia ada Kana? Hadir, oh, Pak. Taufik Hidayatullah ada Taufik. Hadir, Pak. Hadir. Mana Taufik? Oh, oke, iya, iya, baik. Berikutnya, Nur Azizah ada ya, Nur Azizah. Berikutnya Siti Napisah ada Napisah. Hadir, Pak. Mana Napisah? Oh iya, oke, baik. Berikutnya Khairul Ismunandar ada Khairul. Alhamdulillah hadir Pak. Oke, baik. Berikutnya Hafid Hardiansyah ada Hafid. Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Cindi Retno Sumarni ada. Hadir, oh, Pak. Baik, berikutnya Yoga Maulana Gading. Ada Yoga? Mana Yoga? Ada nggak Yoga? Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Muhammad Rizky Adam ya, hadir ya Rizky. Ya, hadir Pak, hadir. Berikutnya Ayu Herdianti. Ada Ayu? Hadir, oh, Pak. Berikutnya Dian Syahrul Ramdhani. Ada Dian? Hadir. Mana Dian? Ini Pak, hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Siti Fadilah. Mana Fadilah? Hadir, Pak. Berikutnya Ahmad Setia Budi. Ada? Hadir Pak. Oke, baik. Berikutnya Siti Raudatul Kamilah. Ada Kamilah? Hadir, Pak. Berikutnya Sofa Mutmainnah. Ada Sofa? Mana Sofa? Mana Sofa? Nggak ada ini. Hah? Ada Sofa? Ya, oke. Hadir. Berikutnya Nisa Amelia Putri. Ada Nisa? Hadir, Pak. Ya, oke. Berikutnya Anissa Nursita ada. Hadir, oh, Bapak. Muhammad Faisal Al-Fajriansyah. Hadir Pak. Rasanya. Salwa Ada. Saratun Nur ada Salwa. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Rizal Amri Maftuhi ada Rizal. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Rifki Hussein Ar-Rashid ada Rifki. Ada Rifki? Ada enggak? Kalau enggak ada saya delete loh ya. Enggak ada Rifki ya. Saya delete ya. Berikutnya Aulia Nurmalasari ada. Hadir, Pak. Berikutnya Fakih atau Ilah ada Fakih. Hadir, Pak. Suruh apa nih, Pik? Sudah selesai ya. Ada yang belum absen lagi nih? Oke, baik. Maaf Pak, Ahmad Fauzul Pak.
Mana Fauzul? Kenapa kau belum absen? Kenapa Fauzul? Kenapa belum absen Fauzul? Iya Pak, belum absen Pak. Ini cepat-cepat ya. Saya tutup nanti jam 8.40 ya. 3 Iya menit Pak. ya. Absen, absen. Oke, saya kira cukup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fit, lu ngapain lu, Fit? Kondisi Fit.